Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, di awal perjumpaan kali ini kita bahas beberapa momen di laga perdana putaran kedua. Jadi ada beberapa momen ya di putaran kedua ini yang terjadi. Yang pertama ada yang debut tapi langsung keluar. Ya, Rezaldi Hanusa nih lakoni debut di Persik Kediri lawan Malut United. Lucunya justru baru main ya, udah di kartu merah usai melanggar David Da Silva. Padahal bermain berapa tuh? 16 menit. Kalau komentar kami pribadi soal pelanggarannya sih nggak terlalu keras ya, tapi kok kenapa tetap di kartu merah? Mungkin aja loh ya penilaian dari wasit karena Rezaldi ini orang terakhir dan dia melakukan pelanggaran dogso alias menghalangi lawan yang punya peluang untuk mencetak gol. Karena kan terlihat di video nih, Rezaldi itu orang terakhir ya. Kalau lolos dari Rezaldi, DDS bisa aja cetak gol. Nah itu mungkin ya yang jadi landasan wasit buat ngasih kartu merah sama bule ya. Yang kedua, ada yang cetak gol debut juga tapi golnya dianulir, yakni Aledin Ajairi di Persija ya. Yang cetak gol sih ke gawangnya Madura United tapi dianulir. Jadi penalti Maxwell pertama itu dianggapnya nggak sah karena memang ada dua nih kesalahan. Yang pertama, sebelum bola ditendang oleh Maxwell itu ada pemain di belakangnya Maxwell itu udah jalan duluan ya, lari duluan. Yang kedua, kesalahannya adalah kiper tuh gerak duluan dan kakinya lewat dari garis. Jadi di sini keputusan wasit ini udah tepat ya. Yang nggak tepat apa? Yang nggak tepat adalah ada yang menelan ludah sendiri. Apa tuh dan siapa tuh ya yang menelan ludah sendiri? Kita sama-sama tahu lah ya kalau sebuah tim namanya tim Persib itu ya menang, tapi menangnya lewat penalti. Pasti nih banyak yang nyinyir. Persib P-nya apa sih? Penalti. Atau kata-kata mau menang aja harus kasih voucher penalti. Atau mungkin kata-kata seperti ini, tanpa penalti Persib bisa apa? Ayo, pernah dong kalian baca komentar seperti itu? Nah, bandingkan dengan kejadian ini, 2 gol yang disarankan Persija, dua-duanya dari penalti. Tapi nggak berisik kayak kalian tuh. Nah, kalau gitu, siapa dong yang elsosmed di sini? Yang ketiga, gol debut. Ya, ini ada nih beberapa pemain yang cetak gol debutnya di Liga Indonesia. Pertama itu Iker Guarotsena nih di Persijap Jepara yang cetak gol ke gawangnya PSM ya. Nah, Guarotsena ini menjadi pemain asing kedua yang baru main di putaran kedua ini yang berhasil cetak gol di laga debutnya. Sebab pemain pertama yang mampu cetak gol di laga debutnya di putaran 2 ini adalah Jamie Giraldo di Semen Padang ke gawang Bali United. Yang ketiga, saat berita kami buat ini hari Sabtu sore ya, itu ada 3 dari 4 tim teratas semuanya menang. Borneo menang 0-1 ya dari Persis Solo. Persija menang 2-0 dari Madura dan Malut membantai Persik Kediri 4-0. Tersisa 1 tim lagi di 4 besar yang belum main, yakni Persib Bandung lawan PSBS. Nah, apakah kejadian di pekan 16 akan terulang lagi? Di mana di pekan ke-16 kan 3 dari 4 tim besar ini menang semua kecuali Persib yang ditahan imbang 1-1 oleh Persik Kediri. Apakah di pekan 18 ini akan terulang lagi? Itu tadi ya beberapa hal yang bisa kami soroti di pekan pertama putaran kedua. Ini kan belum kelar ya seluruh pertandingan di pekan ke-18. Nanti kita akan coba review lagi. Sebelum kita lanjut ke berita pertransferan dan berita klub lain ya, kita mau sedikit ngebahas nih, ada orang yang ngakunya pinter tapi
bodoh ya, pintar-pintar bodoh ya. Ya ngakunya sih pintar tapi oon ya. Jadi gini deh ya, kalau lu mau bikin akun dan akunnya itu beritanya bola, tapi nama akun lu fokus ke satu klub aja, ya udah fokus aja ke klub lu, nggak usah bawa-bawa klub lain. Nama akunnya adalah United Focus Indonesia. Dari nama aja dan gambar channelnya udah tahu dong ini akun tuh fokusnya ke klub mana. Tentu saja Manchester United. Ya udah, kalau namanya udah identik dengan Manchester United, ya udah bahasnya MU aja. Nggak usah merembet ke yang lain. Ujung-ujungnya apa? Kan diledekin juga kan? Dan pemilik akun ini nggak usah marah kalau diledekin sama netizen. Kenapa ya? Karena kebodohan lu sendiri. Dulu akun ini sempat sempat nyenggol-nyenggol Liga Indonesia. Namanya United Focus Indonesia, tapi kok nyenggol Liga Indonesia? Dulu nih dia pernah posting kayak gini saat Tom Haye ke Persib. Akun ini pernah nulis kayak gini nih. Jujur gue sedih Tom Haye end up main di Liga Indonesia secepat itu. Usia dan kualitas dia gue rasa masih bisa nih kompet di Asia bahkan Eropa. Itu tulisan dia dulu ya. Yang artinya dia bilang Toha ke Persib itu penurunan karir. Tapi anehnya ketika Sen Patinama ke Persija, dia nulis lagi dong di X-nya itu dengan tulisan peningkatan karir. Wadidaw, kocak banget. Inilah contoh orang munafik ya. Bilang aja lu nggak terima kan Toha ke Persib sebab udah gembar-gembor mulut tuh katanya Toha akan masuk ke Persija, malah ke Persib. Coba kalau Toha ke Persija, apakah bakaran lu nulis kayak gitu? Nggak jamin gua. Buktinya lah tuh Sen Patinama ke Persija, lu bilang peningkatan karir bukan penurunan karir. Apa tuh namanya? Jadi wajar lah ya kalau akun ini dicemooh sama netizen. Namanya United tapi yang dibahas Persija. Ada kalau mau Persija aja, ganti nama, nggak usah United. Pakai bawa-bawa nama United tapi ngejelekin tim lain. Terus ujung-ujung apa? Unitednya yang dijelekin juga. Peningkatan karir kata dia. Lu pikir Liga Thailand sama Liga Indonesia gedean mana, tinggian mana peringkatnya? Paham nggak sih lu? Dulu saat Tom Haye ke Persib, apakah kami pernah bilang peningkatan karir dari Tom Haye? Enggak pernah. Atau kami bilang penurunan karir dari Tom Haye? Enggak pernah tuh. Ya meskipun Liga Belanda Eredivisie itu peringkatnya lebih tinggi daripada Liga Indonesia. Tapi kan klubnya Tom Haye, Almere City, kalau dibandingkan dengan Persib jauh kemana-mana soal peringkat di dunia. Kalau nggak percaya sendiri, Almere City itu di peringkat berapa sih dunia? 1319. Sementara Persib di urutan berapa? 550. Itu peningkatan karir atau penurunan karir? Nah kan, tapi kami nggak pernah bilang peningkatan karir dari Tom Haye. Kalau yang beginian nih, enaknya disebut apa ya? Kalau kami bilang efek KJP, ngamuk, gak terima, tapi ceroboh. Ada, intinya kan ente cuman satu. Ente tuh nggak suka kalau pemain diaspora ke Persib, makanya ente tulis penurunan karir. Tapi kalau ke Persija pasti peningkatan karir. Bilang aja lu pendukung Persija, gampang, gak usah nama United. Lanjut, Jordi Weherman kabarnya akan segera jalani proses naturalisasi. Kami pribadi belum tahu nih apakah ini Jordi yang ajukan proses naturalisasinya atau justru PSSI yang meminta. Karena info yang kami dapat, Jordi ini tuh dipersiapkan untuk jadi bagian dari skuad timnas di AFF. Jadi isunya adalah pemain-pemain timnas Indonesia yang akan masuk ke AFF itu nantinya ada beberapa pemain senior. Nah, pemain-pemain seniornya ini katanya bukan diambil dari timnas senior saat ini, tapi diambil dari pemain-pemain yang baru dinaturalisasi seperti DDS, Ciro Alves, dan mungkin Jordi Weherman. Apakah itu benar? Ya kami pun nggak tahu, ditunggu aja. Jordi Weherman memang belum 2 tahun di Indonesia tapi masih memiliki atau memenuhi syarat untuk bisa dinaturalisasi karena Jordi Weherman ini memang memiliki garis keturunan dari Indonesia, yakni dari sang ibu.
Joy Pelupesi udah pamitan ya, ini ditulis dia di Instastory IG-nya ya. Nah di IG-nya itu kan dia bilang, pengen sih tetap main di putaran 2 di SK Lommel, tapi ada beberapa hal yang nggak bisa disepakatin antara Joy Pelupesi dengan FK Lommel ya. Ya gitu kali ya tulisannya. Nah pertanyaannya, kemana nih Joy Pelupesi akan berlabuh? Dewa United, Persija, atau Persib? Kami kalau ini nggak perlu jawab lagi loh ya. Sebab kami tuh udah berkali-kali menjelaskan, bahkan dari awal musim ini, bahkan dari musim lalu kami sudah ngebahas ini semua. Jawaban kami tetap Joy Pelupesi itu ke Persib. Ini sejauh ini setahu kami loh ya, dalam pantauan kami tetap Joy Pelupesi itu ke Persib loh ya. Dan memang dari awal pun kami udah ngiranya ke Persib ya. Tapi nggak tahu juga kalau tiba-tiba di pertengahan jalan ada yang rampok ya. Itu kami nggak bisa ngomong kalau gitu. Tapi ya untuk saat ini per tanggal berapa nih ya? 24, 25 Januari. Kami pastikan Joy Pelupesi ke Persib. Tapi nggak tahu juga kalau sebelum ini ada yang apa ya? Ada yang nyenggol, ada yang ngerampok ya. Itu kami di luar kuasa kami lah ya. Jadi Persib itu kan akan mengumumkan pemain baru usai lawan PSBS Biak. Diumumkannya di mana? Di stadion? Gak juga sih, mungkin di stadion. Iya kali ya, tapi nanti lihatnya di Videotron yang ada di stadion itu nggak tahu deh. Pokoknya ada embel-embel Videotronnya. Lalu siapa? Ya dia adalah Lezwin Kurzawa. Ini akan diperkenalkan oleh Persib di tanggal 25 ini. Tapi kalau dari kode-kodeannya video yang dibuat Persib di Instagramnya sih, kemungkinan catat, kami bilang kemungkinan bukan cuma Kurzawa yang akan diperkenalkan, bisa 2 atau 3, tapi kan cuma kemungkinan. Yang pasti sih Kurzawa yang akan diperkenalkan, tapi nggak tahu juga kalau memang ada pemain lain yang akan diperkenalkan. Karena gini loh, nggak mungkin tim sekelas Persib gitu kan bikin sebuah kode-kodean yang cukup lama kalau cuma buat ngenalin satu pemain, apalagi ini udah deadline. Itu ya kalau soal untuk Joy Pelupesi ini memang lagi apa ya, lagi diperdebatkan kemana dia ini. Sebab Dewa United dan Persija ini ngebet banget nih buat ngedapetin namanya Joy Pelupesi. Bahkan udah ada kode-kodean juga. Terus Dewa United kemarin mengupload kode-kodean akan datangkan satu pemain baru. Terus juga ada info atau rumor katanya Joy Pelupesi, Ragnar Oratmangun juga akan nyusul Sain Patinama ke Persija ya. Tapi nggak tahu juga benar atau enggaknya. Makanya kita akan tunggu aja tanggal 25 ini untuk Lezwin Kurzawa. Tapi untuk Joy Pelupesi kami nggak tahu apakah 25 Januari ini akan diperkenalkan atau nanti ya, karena bursa transfer masih ada. Ditunggu aja. Oke, Sain Patinama masuk ke Liga Indonesia. Bagaimana dengan kompatriotnya di Buriram United, Sandy Walsh? Nah, Sandy Walsh pun kabarnya akan mengikuti di jejak Sain Patinama yang keluar dari Buriram United. Saat ini sih kalau kami lihat ya, sejumlah klub di Liga Indonesia udah berburu tanda tangan Sandy Walsh. Tapi kalau soal Sandy Walsh ini kami pernah bahas loh ya di awal musim ini. Kalau yang namanya Dewa United sebenarnya hampir ngedapetin yang namanya Sandy Walsh di awal musim loh ya. Tapi gagal karena keburu bursa transfernya ditutup. Nah, apakah negosiasi ini akan dilanjutkan di putaran kedua antara Dewa United dengan Sandy Walsh? Kalau Sandy Walsh ternyata benar masuk ke Liga Indonesia, ini berarti di Liga Thailand cuma tersisa 2 pemain Indonesia, yakni Asnawi dan Arhan. Nah, kalau 2 pemain ini pun cabut dari Liga Thailand ke Liga Indonesia, kira-kira kemana ya 2 pemain ini akan berlabuh? Kalian udah nggak perlu tebak-tebakan lagi kali ya, udah tahu dong akan kemana. Ya opsinya kan cuma 2. Pratama Arhan itu opsinya cuma 2. Kalau nggak balik ke PSIS ya mungkin ikut mantan mertuanya ya ke Semen Padang. Sedangkan Asnawi ya kalau nggak balik ke PSM Makassar ya ke Persib Bandung, karena di awal musim ini Asnawi hampir ke Persib Bandung. Tapi ya kita lihat nanti apakah akan tetap bertahan di Liga Thailand atau pulang ke Indonesia. Karena di Liga Thailand musim depan udah nggak ada yang namanya regulasi slot ASEAN. Jadi mau nggak mau Asnawi dan Arhan pun mungkin akan tersingkir di Liga Thailand.
can't wait. Our first time, our first date.